Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Welcome buat semuanya yang baru bergabung atau yang sudah sering nonton channel ini. Kita semuanya sangat senang teman-teman semuanya bisa bergabung bersama kami. We all so happy to meet you. Nah, sebelum kita semuanya memulai, kita mau yel-yel dulu ya. Siap? Oke. Joy. Yes, yes, yeah. I'm awesome. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Joy. Yes, yes, yeah. I'm awesome. Hello everyone, welcome again to Joy Online Service. Let's stand up, kita berdiri semuanya sama-sama. Oke, kita yel-yel satu kali. Everybody ready? Joy, yes, yes, yes. I'm awesome. Let's go. Woo! Come on, clap your hands together. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Again, sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how he sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone, the wonder of Jesus' love. Sing together, sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how he sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone, the wonder of Jesus' love. One more time, sing it together. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how he sets me free. Oh, I am bringing it up to everyone, the wonder of Jesus' love. The wonder of Jesus' love. One more time, sing it. The wonder of Jesus' love. Tepuk tangan yang luar biasa hari ini. Woo! Kita angkat kedua tangan kita sama-sama hari ini. Kami percaya Engkau setia buat kami Tuhan. Thank you for your faithfulness for us. Thank you Jesus. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Thank you God. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun. Kau sempurna bagiku, oh, lebih dari apapun. Hadirmu meneduhkanku. Angkat tangan kita sama-sama. Bapa, ku percaya padamu. Aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja
surga begitu mengasihi, kau tak pernah lelah. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun. Oh yes God, Engkau sungguh sempurna, lebih dari apapun, lebih dari apapun. Hadirmu mendetuk aku, Bapa, ku percaya padamu. Yes God, aku biji matamu, kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau setia buat kami. Dan kami akan melanjutkan acara kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sama-sama katakan, amin. Game kita hari ini, teman-teman kita akan menyusun paper glass ini, terus kemudian di atas kepalanya kita letakkan gelas juga. Oke, kita akan mulai ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, pemenangnya adalah Kevin. Teman-teman boleh ikutin games ini di rumah kalian masing-masing ya. Oke. Halo. Nah, hari ini kita masuk di minggu terakhir di bulan Agustus. Nah, kalau kita semua tahu ya, kita semua warga negara Indonesia terutama, di bulan Agustus ini kita merayakan apa? Yes, ada yang tahu? Yes, kemerdekaan Indonesia negara kita ya. Nah, tahun ini 80 tahun Indonesia merdeka. Nah, tapi kita nggak bahas soal Indonesia merdeka, tapi di bulan Agustus ini kita juga akan bahas sesuatu yang berhubungan dengan negara ya, negara. Nah, nih sebelumnya ini, ada yang tahu nggak ini apa nih? Ya, ini apa? Ada yang tahu? Pasti semuanya tahu ya. Mau yang umur berapapun, mau yang kecil, mau yang besar, mau yang berapapun deh usianya, pasti kalian akan pernah tahu dan pasti pernah megang yang namanya ini apa? Yes, money atau uang ya. Semua kita pasti pernah pegang uang. Mau kita yang masih kecil sekalipun, dapat dari manapun, mungkin dapat dari angpau, mau birthday atau mungkin kalau biasanya yang tahun baru Imlek ya nggak sih, atau apapun deh, mungkin Natalan dikasih angpau juga, atau mungkin kita dapat hadiah menang lomba juga bisa ya, dapat uang. Nah, apa hubungannya Miss sama cerita kita hari ini? Nah, hari ini Miss tanya, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan dengan ini? Beli barang, bener ya nggak sih? Kalau kita punya uang kita bisa beli barang, atau mungkin kita bisa bayar makanan, atau mungkin kita bisa bayar uang sekolah, apapun deh. Semua kalau kita ke supermarket, kita pergi nonton sekalipun kita juga bayarnya dengan uang. Nah, tahu nggak kalian, ternyata ketika kita bayar uang, entah kita di restoran, lalu kita bayar mungkin bahkan nonton bioskop, bahkan ketika kita ke supermarket sekalipun, dimanapun, di negara manapun ada yang namanya disebut dengan pajak atau tax. Bingung nih anak-anak ya, apa itu ya? Itu adalah seperti kewajiban kita ya, membayar untuk apa? Kepada negara. Nah, makanya kan Miss bilang tadi kan tema kita hari tentang negara. Jadi orang tua kita ya, our parents, mereka bekerja, mereka menghasilkan uang, juga mereka harus bayar apa namanya? Pajak. Ngomong bareng-bareng ya, pajak. Pajak itu apa? Itu adalah kewajiban yang harus kita bayar kepada negara kita, dimanapun kita tinggal ya. Misalkan pun di luar negeri sekalipun ya, entah di Amerika, di Eropa, dimanapun semua kita harus bayar pajak. Nah, zaman dahulu pun ternyata di zamannya Tuhan Yesus juga semua orang juga harus bayar pajak. Ya. Nah, jadi pada waktu itu Tuhan Yesus itu lagi di sebuah tempat ya, namanya adalah di Kapernaum. Ya, di sana ada penagih-penagih pajak rumah Tuhan yang datang kepada Petrus. Nah, jadi kalau zaman itu ya bayar pajak itu ada dua tempat, pada negara dan juga kepada rumah ibadah, rumah Tuhan. Jadi harus bayar pajak. Nah,
Lalu penagih pajak ini datang menemui Petrus, ngomong sama Petrus, gurumu membayar pajak rumah Tuhan nggak? Gitu ya. Jadi kayak dites gitu ya, ditanyain dulu kira-kira Tuhan Yesus itu bayar pajak nggak? Dia tanya kepada Petrus, terus Petrus jawab bayar dong gitu ya. Lalu Petrus pulang ya, Petrus cerita kepada mau cerita sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus nyapa dia dulu, terus Tuhan Yesus tanya, si Petrus gimana pendapatmu? Jadi Tuhan Yesus tahu ya, kalau Petrus sudah bisa pertanyaan tadi itu, siapa yang harus membayar bea atau pajak kepada raja-raja dunia, rakyat atau orang asing? Ya, Tuhan Yesus tanya sama Petrus. Terus Petrusnya jawab orang asing. Kalau begitu berarti rakyat nggak perlu membayar gitu ya. Tapi janganlah kita menyinggung perasaan orang-orang gitu. Jadi orang-orang yang tadi tanya itu jangan disinggung perasaannya. Nah sekarang kamu pergilah ke danau untuk apa? Mancing ikan. Nah ambillah ikan pertama yang kamu tangkap. Nanti di dalam mulut ikan yang pertama yang kamu tangkap itu akan ada uang yang cukup untuk membayar pajak kita berdua. Yesus bilang sama Petrus. Nah ambillah uang itu lalu bayarlah pajak itu untuk kepada rumah Tuhan ya. Itu yang pertama ya. Waktu itu Tuhan Yesus ditanyain tentang membayar pajak pada rumah Tuhan. Padahal seharusnya kalau orang istilahnya orang lokal gitu kayak kita di Surabaya, kita nggak perlu bayar pajak kecuali kita tinggal di Jakarta gitu, kita bayar pajak di Jakarta. Itu ceritanya pada saat itu di rumah Tuhan. Nah di ayat yang berikutnya ya, di beberapa ayat berikutnya ada tentang membayar pajak kepada kaisar. Nah pada waktu itu orang-orang Farisi ini kan memang tidak suka sama Tuhan Yesus ya. Jadi mereka berusaha mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus ya. Apa ya? Nah lalu mereka mulai berpikir, nah mereka mengutus beberapa pengikut mereka ya untuk menemui Tuhan Yesus. Lalu mereka bertanya sama Tuhan Yesus, Pak Guru, kami tahu Bapak ini jujur. Nah, ini udah ngomongnya udah kelihatan menjebak banget. Bapak ini ngajar dengan terus terang mengenai kehendak Allah kepada manusia ya, tanpa memperdulikan pendapat orang lain. Gitu ya. Jadi pokoknya istilah Tuhan Yesus tuh ngajarin yang benar, nggak memikirkan, nggak peduli pendapat orang sekitarnya. Soalnya Bapak ini nggak pandang manusia gitu ya. Nah coba sekarang Bapak katakan kepada kami, menurut peraturan agama kita boleh nggak sih bayar pajak kepada kaisar atau enggak? Nah ini pertanyaannya kan menjebak. Kalau seandainya mungkin Tuhan bilang nggak boleh bayar pajak kepada kaisar, otomatis pemerintah Romawi pasti marah dong. Berarti kan Tuhan Yesus kayak istilahnya melanggar peraturan. Lalu tapi kalau Tuhan Yesus jawab boleh, orang-orang yang Israel juga akan pasti nggak suka. Karena mereka tidak, istilahnya mereka benci dengan pemerintah Romawi. Nah lalu Tuhan Yesus bilang gini, hai orang-orang munafik, kalian mau menjebak aku? Coba tunjukkan. Ya, dari suruh tunjuk ini. Mata uang ini ada siapa? Di dalam mata uangnya. Jadi ini, kalau kita kan zaman sekarang kan kepalanya beda-beda ya. Tapi kalau zaman dulu tuh kayak mata koin gitu ada gambarnya. Ini gambarnya siapa? Nah, gambar koin itu adalah gambarnya kaisar. Lalu mereka tunjukkan gambar dan nama siapakah ini? Terus mereka nunjukin kan, kaisar. Nah, kalau gitu Tuhan Yesus bilang, berilah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Dan berikanlah kepada Allah atau Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Waktu mereka dengar jawaban itu, kan Tuhan Yesus nggak bilang nggak boleh atau boleh. Tapi waktu mereka dengar jawaban, mereka nggak bisa jawab lagi dengan mereka pergi. Nah intinya apa sih cerita kita hari ini itu? Intinya tentang ini ya, di mana kita berada, kita harus bisa tunduk kepada otoritas. Kayak tadi Tuhan Yesus bilang, koin ini gambarnya kaisar. Berarti kita harus kasih kepada siapa pajaknya? Ya kaisar. Begitu juga dengan kita ya, kita ini hidup di Indonesia. Ya kan, kita di negara Indonesia, berarti kita harus tunduk kepada peraturannya apa? Bangsa Indonesia, negara Indonesia. Nah, hari ini ada nih ya, Miss yang punya tulis ini. Bentar, Miss tulis dulu ya. Oke, mari kita tulis, nanti kita baca sama-sama. Apakah ini? Semoga bisa dibaca dan semoga tulisannya bagus. Salah nulis ternyata. Oke, maaf ya salah nulis. Terpaksa kertasnya dibalik. Sudah mau nulis yang bagus ternyata salah. Oke, ini ya. Nah, apa ini? Bisa baca? Yes. Kita baca sama-sama ya. Otoritas. Benar sih tulisannya? Oh, tuh ya benar. Oke, sama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Otoritas. Apa itu otoritas? Nah, otoritas itu adalah seseorang yang berkuasa atas sesuatu, ya. Misalnya kita, ya, gampangnya gini. Kalau kita di rumah, siapa otoritas kita? Bisa jawab? Yes, our parents, ya, our mom, our dad, or whoever, siapapun yang jadi wakil kita di rumah, orang dewasa. Nah,
Kalau seandainya kita di sekolah, siapa otoritas kita? Gampang kan? Yes, our teacher ya, guru, mungkin kepala sekolah juga ya. Lalu misalnya nih, orang tua kita ya yang udah kerja di perusahaannya, kira-kira otoritas orang tua kita siapa? Yes, otomatis bosnya atau CEO atau direktur atau apapun yang ada di atasnya orang tua kita gitu ya. Nah, seandainya kita ada sebuah negara ini, Indonesia, siapa otoritas kita? Otoritas kita adalah yes, Mr. Presiden. Presiden kita saat ini? Iya, betul, Mr. atau Bapak Prabowo. Nah, itu adalah otoritas ya. Jadi dari cerita itu Tuhan Yesus ngajarin kita harus tunduk kepada otoritas dimanapun kita berada. Siapapun kita, kalau Tuhan Yesus itu adalah orang yang sosok yang sangat hebat, ya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala macam penyakit, membangkitkan orang mati, apapun Tuhan Yesus bisa lakukan. Tapi Tuhan Yesus sekalipun masih kasih contoh untuk apa? Tunduk kepada otoritas, ya kan? Dia bayar pajak di rumah Tuhan Yesus bayar. Disuruh bayar pajak kepada negara, Tuhan Yesus juga bayar gitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu menunjukkan kepada kita untuk kita itu belajar tunduk kepada otoritas. Nah, itu untuk menolong kita apa? Supaya kita juga bisa tunduk kepada otoritas kita yang tertinggi. Siapa otoritas tertinggi kita? Yes, Tuhan. Ya, Tuhan itu adalah otoritas tertinggi kita. Jadi di sini kita belajar sama-sama ya, supaya apa? Tuhan Yesus yang hebat sekalipun dia juga mau tunduk ya. Di Matius 28:18 dikatakan, Yesus berkata, seluruh kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku. Yesus maksudnya. Bahkan yang seperti itu aja menunjukkan contoh buat kita untuk tetap bisa tunduk pada otoritas. Itu juga dengan kita semua ya. Hari ini kita diajak untuk apa? Tunduk di bawah otoritas. Nah, tunduk di bawah otoritas gimana maksudnya, Miss? Itu artinya apa? Kita mematuhi peraturannya. Ya kan, kayak tadi bayar pajak. Kalau kita apa nih otoritas kita tunduk? Misalnya di rumah, apa? Belajar, ya kan? Makan yang betul di meja makan. Mungkin kalau kita mau pergi dari rumah harus pamitan dulu ya. Nah, kalau misalnya di sekolah, apa? Kita gimana caranya tunduk pada otoritas? Kita mengerjakan PR, ya, mengumpulkan PR, kita hormat pada guru, bukan berarti hormat begini-begini enggak, tapi kita salam. Good morning, teacher, pagi, miss, mister gitu ya. Nah, kalau sama Tuhan, gimana dong cara tunduk otoritasnya? Gampang ya. Kita harus banyak apa? Berdoa. Banyak-banyak baca Alkitab. Ya, di dalam Alkitab itu ada begitu banyak peraturan yang Tuhan kasih buat kita. Bukan supaya kita itu stres, tapi supaya kita apa? Supaya kita itu belajar untuk tunduk kepada otoritas tertinggi. Ya, jadi hari ini kita ini, Jesus has the authority of my life. Ya, Tuhan Yesus itu punya otoritas yang misalnya mengontrol kehidupan kita. Nah, bukan berarti ketika kita di bawah otoritas Tuhan, berarti kita nggak perlu ngapa-ngapain, nggak juga. Justru itu ketika kita ada di bawah otoritas Tuhan, kita harus tahu ini, kita harus banyak-banyak berdoa, berkomunikasi sama Tuhan, banyak-banyak baca Alkitab supaya kita tahu apa sih yang ini otoritas tertinggi kita ini mau. Karena kan mungkin kita nggak bisa secara langsung dengar suara Tuhan, tapi ketika kita banyak-banyak berdoa, ketika kita banyak-banyak baca Alkitab, kita akan tahu ya. Dan kita apa? Waktu kita mungkin nanti ya, kalau mungkin sekarang belum terlalu atau mungkin sekarang udah mulai kita mengalami kesulitan, kita menghadapi sesuatu yang membuat kita itu kayak misalnya kita berpikir, aduh kok susah banget ya, kok rasanya kita itu kok nggak bisa banget. Tapi kita jadi ingat ini, karena apa? Kita punya otoritas tertinggi yang akan melindungi kita. Melindungi kita dari apa? Ya walaupun bukan berarti kalau ada Tuhan berarti kita nggak jadi apa-apa, enggak. Tapi maksudnya itu gini, ketika kita punya otoritas tertinggi ini dan kita tunduk di bawah otoritas tertinggi, Tuhan tuh akan misalnya kasih kita perlindungan ya. Jadi kita sama-sama belajar hari ini. Oke, Jesus has the authority over my life ya. Tuhan Yesus tuh punya otoritas yang tertinggi dalam kehidupan kita. Oke, jangan lupa sampai nanti kita sudah besar sekalipun, sampai kita sudah matikan layar ini gitu ya, jangan sampai lupa. Jesus has the authority over my life. Super kebenaran kita hari ini adalah Jesus has the authority over my life. Sekali lagi ya, Jesus has the authority over my life. Ayat penuntun kita hari ini terdapat dalam Matius 22 ayat 15 sampai 22 or Matthew 22 verse 15 until 22. Ayat hafalannya terdapat dalam Matius 28 ayat 18. Yesus berkata, seluruh kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku. Or Matthew 28 verse 18. Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Mari kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami sudah belajar untuk tunduk dan taat kepada otoritas yang ada di atas kami. Tuhan pimpin kami dan tolong kami menjadi perintah-Mu. Kami sudah selesai ibadah, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati dalam nama Yesus, amin. Joy Kids hari ini sudah selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini kepada semua teman-temanmu. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus berkati. God bless.